kita tadi udah ngomongin masalah jual-jual beli pemain. Sekarang nih setelah berapa ya? Kita 3 bulan ya nggak nonton Liga Italia. 80 ya, 3 bulan, 90 hari. 21 Maret terakhir. Hampir 90 hari ya, 21 Maret. Udah lama banget, kita siap-siap lagi nih senam jantung buat Interisti semua yang selalu senam jantung setiap match. Kita mau leg kedua lawan Napoli dengan posisi kita tertinggal 0-1 ya. Posisinya tertinggal 0-1. Ketinggalan. Secara apa ya? Sebenarnya cukup realistis adalah kita ngejar Coppa Italia. Kalau misalkan Serie A memang bukan realistis lagi, wajib gitu. Iya, wajib. Mungkin titahnya Zhang juga bilang, Conte lu harus dapat Serie A selisih 8 poin. Iya, Serie A jauh. Nah, tadi juga kayaknya Om Jo udah nyiapin prediksi-prediksi sama strategi untuk menghadapi Napoli. Boleh mulai di-share Om Jo untuk nyiapin pertandingan yang minggu dini hari ya, berarti minggu dini hari ya pertandingan. Aku coba sambil buka ya, buka. Minggu dini hari Indonesia. Nah ini kayak kelihatan nggak? Wah ini kelihatan. Iya. Jadi sebenarnya bisa sih dikit-dikit. Gue juga lagi lihat-lihat. Jadi sebenarnya itu yang menarik itu pada saat pertemuan pertama sebenarnya. Pertemuan pertama itu harusnya kita menang. Ya. Cuma kan ternyata Gattuso menunggu dan dia bisa lihat kelemahannya Inter tuh ada di mana. Nah kalau gua lihat nih ya, kalau tak lihat itu ini Inter yang biru ya. Ini first leg dulu ya, first leg. Analisa first leg. Napoli yang merah. Nah, ini ruang ini yang sering ditinggalkan oleh siapa? Si waktu itu yang main siapa ya? Sini Yang sama si Candreva. Ya itu yang sering ditinggalkan. Karena kan 352 itu menuntut wingback yang aktif ya, wingback yang agresif. Lah itu Gattuso paham. Nah, padahal dia kan pemainnya unyil-unyil semua tuh. Mertens, Insigne, Alekon, terus Ben Ruiz. Siapa? Zelensky ya. Iya, unyil-unyil semua. Terus Fabian Ruiz kemarin yang ngegolin itu. Nah ini yang dimanfaatkan bola-bola yang langsung ke posisi di belakang wingback ini, antara wingback sama center back ini yang sering dieksploitasi. Terus posisinya Brozo ini tuh juga dieksploitasi juga sama mereka, ruang-ruang di antara back tengah sama gelandangnya Inter itu. Ya kemarin golnya Fabian Ruiz kan juga seperti itu, golnya Fabian Ruiz ya. Jadi kalau gua lihat memang apa tuh namanya, waktu nanti di Naples di San Paulo, Conte itu harusnya jangan kayak orang butuh menang gitu. Karena kalau posisi itu nanti yang bahaya tuh counter attack lagi. Counter attack-nya Napoli itu ngeri loh, counter attack-nya itu. Counter attack-nya ngeri. Pemainnya memang cepet-cepet semua mereka itu. Nah, jadi kalau untuk second leg nanti itu, kalau gua pendekatan yang pertama itu kayak orang nggak butuh tuh, jadi jangan nyerangnya nggak usah terlalu frontal banget gitu. Ngatur ritme aja, 90 menit itu lama. Ngatur ritme aja, diatur. Nah, yang jelas itu posisinya kan nanti Eriksen ada di sini nih, Eriksen. Nah ini kan nanti baru nih, karena nanti kemungkinan besar sini Bastoni, Panuccia main di sini, terus si siapa? Skriniar. Ini kan Barella sama Brozovic. Nah ini posisinya nanti yang rame itu yang di sini, kita harus bisa kuasai ini. Terus ini ya nanti jangan terlalu jauh ini. Kalau bagi saat bertahan, ini harus berdekatan nih. Nanti kayak yang main kan Brozovic, Barella, terus sama si Candreva itu harus rapat. Jangan sampai nanti kita mudah tereksploitasi lagi yang ada di sini.
Nah, ini nanti begitu kita main tenang, nanti yang bertiga ini yang tugasnya. Gue seneng waktu lawan Milan, kita kan ini apa namanya? Ketinggalan 2-0 tuh. Kalah duluan. Ya. Kalah duluan tuh. Nah, gue seneng kalau misalnya itu apa namanya? Kelihatan nggak di gambar ini? Ya. Kelihatan. Gue seneng waktu itu si ini melebar gitu loh. Nih lihat si siapa? Si Alexis Sanchez tuh. Nah, dia narik ya. Gitu. Ya, waktu babak pertama, mereka itu kayak apa? Terisolasi sama si Casey sama si siapa yang tengah itu? Tengahnya Milan yang Aljazair itu. Oh, Benacer. Nah, itu kan terisolasi. Nah, tapi begitu dia mau bergerak, lah ini yang bikin apa? Gelandang bisa maju, akhirnya Brozovic bisa ngegolin. Ruang-ruang gini yang harus dibuka. Jadi Lautaro sama si Lukaku harus lebih aktif lagi, lebih aktif. Ini gol pertamanya waktu Fabian Ruiz tuh. Ya, ini kalau di PS kebanyakan dikasih segitiga nih back Inter. Nah, ini nih. Tuh. Long shot-nya kan ngeri-ngeri. Iya. Long shot-nya tuh ngeri-ngeri mereka tuh. Nah, ini harus diantisipasi. Politano banget padahal ya. Politano banget itu. Politano waktu di Sassuolo. Politano Sassuolo. Jadi ini kalau gua ya tetap harus optimis. Cuma kalau kalah dari Gattuso tuh kebangetan, friend. Lu udah terbuang dari UCL, Serie A di bawah Lazio, bayangin. Kalau sampai Coppa aja kalah sama Napoli, ngapain pakai Conte kita, friend? Mendingan. Menarik. Oh iya, maksud gua jangan sampai lah. Ya iyalah, Spalletti dengan pemain seadanya aja oke. Lah Conte dikasih, bayangin Lukaku, Eriksen, Lautaro, Brozovic, Barella, yang Kandreva, bayangin. Bisa lah, kita sih bisa. Tergantung si Conte aja. Conte prediksi berapa? Ada di sini. Waduh, prediksi skor. Prediksi ya kita harus optimis. Gua nggak pernah pesimis kalau lihat Inter main, kan. Biar pelawan siapa aja. Prediksi gua 2-0 lah. Luar biasa, Om Jo. 2-0. Amin. 2-0 lah, harus lah. Kan kita pernah waktu itu adu penalti menang kan, waktu di Naples, ingat nggak zamannya Lavezzi nggak ngegolin. Zaman Lavezzi nggak ngegolin tuh. Kita terakhir kali menang di Naples tuh pas kita terakhir di Naples menang itu tanggal 7 Januari. 7 Januari ya. Yang 1-3 tahun ini kan. Yang lupa menendang. Iya, yang tadi kipernya cedera. Yang kipernya cedera. Itu terakhir setelah sekian lama nggak pernah menang di Naples. Harusnya bisa lah ya, 1-3 lagi mah ya. Ya, mungkin ya. Amin. Ya. Kalau gimana? Siapa duluan? Menurut Pak Pres gimana? Gimana, Mir? Oke. Kalau menurutku ini statistik kita sih sebenarnya nggak, karena kita udah libur hampir 3 bulan. Statistik itu kadang tidak berpengaruh ya. Nggak valid lagi ya. Napoli ini terakhir Coppa Italia formnya ini win-win-win. Kita ini win-win lose. Dan form all competitionnya ini kita Napoli ini lose win-win-win lose-win. Kalau kita justru win lose win-win lose. Jadi kalau dilihat statistik, itu kita sebenarnya yang tertekan. Cuman kita sama-sama libur libur hampir 3 bulan ya. Dan saya rasa pemain-pemain Inter juga tidak ada yang terlihat berat badan naik dan lain-lain. Jadi Lukaku Pak kegemukan. Saya rasa itu bukan gemuk, tapi justru lebih ke muscle-nya lebih ada. Coba bandingkan dengan Higuain. Higuain itu yang baru namanya gemuk.
Higuain itu Tapi sempat terakhir Conte bilang kan berat badan Lukaku kelebihan. Ya 100 mungkin ya 100 apa. Cuman yang perlu kita waspadai itu siapa namanya Koulibaly kalau ini kita Ya, Koulibaly main. Koulibaly main saya rasa. Kalau kita Daniel Padeli kartu merah kan ya? Ya pasti. Jadi ya. kiper Samir. Handanovic main lah. Kalau Handanovic, kalau saya rasa di belakang ada Skriniar sama De Vrij sama Bastoni. Saya rasa karena kita kena plus, Conte mau menang. Conte tuh Wajib. Coppa Italia ini serius. Jadi saya rasa di belakang nanti ada De Vrij, Bastoni sama Skriniar. Di sayap kanan nanti ada Kandreva, di tengah ada Brozovic dan Barella, dibantu Yang di sayap kiri. Di central offensive midfieldernya nanti ada Eriksen dan Lautaro serta Romelu yang nanti jadi strikernya. Kalau untuk skor saya rasa saya tidak begitu. Ya 2-1 cukup untuk membawa Inter lolos ke babak final. 2-1 berarti menang gol tandang ya? Ya 2-1 cukup untuk membawa Inter ke saya rasa akan sangat ramai walaupun tanpa penonton, cuman saya rasa akan sangat menarik. Pertandingan ini akan sangat menarik untuk kedua tim. Dan saya optimis Inter menang. Harus jika Inter berani sabar. Karena saya yakin timnya Gattuso ini akan menunggu. Ya. Karena posisinya dia Napoli udah menang sekarang, ya. Jadi dia lebih menunggu. Napoli sekarang itu tidak sebagus Napoli beberapa tahun yang lalu. Jadi dan Gattuso juga bukan walaupun saya akui bahwa ada peningkatan setelah dia dari beberapa tahun kemarin. Gattuso tuh melatih ada peningkatan, cenderung tidak menggunakan egonya dia, cenderung dia lebih sebagai a human, like sebagai coach. Tapi emang dia monster. Saya rasa ya Inter punya kesempatan untuk menang di Naples. Oke, Pak Pres. Seru kalau kita ketinggalan dulu, seru. Waduh, jangan dong. Abdi, tanya ke Abdi. Kondisinya kita justru kadang lebih santai kalau ketinggalan dulu. Kita lebih bisa mengatur tempo kalau kita ketinggalan dulu malahan. Jangan jantung kita nggak kuat. Jantung kita, Pak, jantung kita. Ampun. Nah, Abdi sekarang ke Abdi. Ya. Tadi kan sempat problemnya Inter tuh masalah fisik. Kalau udah nyentuh menit 70, masalah fisiknya KO gitu ya. Dengan kondisi udah 3 bulan nggak main, udah 3 bulan nggak main, apa kabar kondisi fisiknya? Terus rencananya kan langsung adu penalti ya, 90 menit seri langsung adu penalti. Ini faktor fisik akan menjadi penentu nggak menurut Abdi ini gimana? Ya, kalau terkait fisik ya pasti setiap pemain kan ketika nggak latihan bareng ada latihan di rumah masing-masing ya gitu. Ya harapannya levelnya ketika kemarin berkumpul fisiknya ya bisa tetap stabil gitu, tetap yang diharapkan lah gitu, oleh tim kepelatihan. Nah cuman sebenarnya kalau saya pribadi ngamatin ya, katanya Inter ini berangkat pas hari H. Kalau saya baca beberapa media Italia, Inter ini berangkat hari H tanpa nginep, tanpa dinapes, jadi pagi berangkat malam tanding gitu kan. Saya justru khawatir kalau saat perjalanan gitu ada faktor itu. Nah kemudian kalau misalnya adu penalti, kalau menurut saya sih ya di sini perannya Samir
ya Handanovic gitu. Di sini peran Handanovic kalau saya sih yang saya harapkan gitu. Satu, sebagai ya menangkal lah, jangan ada bola yang masuk gitu kan. Simpelnya seperti itu. Yang kedua, peran Samir sebagai kapten gitu. Gimana seandainya misalnya kalau kata Om Jo tadi Internya kebobolan duluan gitu. Ya mungkin selain pelatih ya kapten lah yang harus ibaratnya orang pertama yang mengangkat moral dan semangat teman-teman gitu. Ya, dan asal jangan bengong aja. Kalau ya itulah salah satu keajaibannya Handanovic gitu ya. Di saat kasih bola sekenceng apapun bisa. Tapi kadang ya bola pelan dia bengong. Ya kadang-kadang gitu. Nah justru kalau gue sih ya kalau gue mikirnya skornya 0-1 dan lanjutnya ada penalti, Handanovic jadi pahlawan. Kalau gue prediksi gitu. Wah, ini enak nih. Itu juga bagus tuh. Oke. 0-1 golnya menit 88 sama Lukaku gitu kan. Ranocchia ngegolin. Iya. Jangan Ranocchia di bench aja enggak apa-apa. Gue kalau Ranocchia main kadang HP gue suka banyak yang WA, Bang. Gue suka banyak yang WA. Deg-degan ya. Tenang kadang-kadang. Ini bisa main loh dia. Soalnya kan si Fritz kan baru pulih toh. Bisa main Ranocchia ini. Ya. Godin juga kondisinya nggak bagus. Back tengah kan Ranocchia sama Fritz. Iya, kalau posisinya udah ada posnya masing-masing ya. Kalau tiga back itu kalau nggak salah ya. Kalau ini tengah itu ya kalau nggak ada Fritz ya Rano. Ya semoga aja. Ranonya Rano 2011 lah ya. Ranonya kerasukan Materazzi boleh lah. Toto gol. Ya Samuel juga boleh. Ya mungkin ya Samir loh. Dan mungkin yang patut kita tunggu Erikson sih gitu. Gimana dia bisa nyetel nggak gitu. Setelah 3 bulan gitu kan fase kayak gini. Iya. Ya harapannya 3 bulan dia jadi gembel. Ya itu lucu banget ya. Dia nggak punya tempat tinggal. Bisa-bisa. Punya tempat tinggal gitu. Bisa kayak gitu ya. Gue juga mau tinggal di Appiano, gue juga mau lah. Nah. Tinggal di Appiano jauh bang. Tadi Abdi ngomong dia concernnya ke masalah jarak nih. Pak Pres lu udah pernah dari Milan ke Naples belum? Kalau dari Milan ke Naples, kalau Inter pasti kan mereka naik bawa pesawat sendiri lah pribadi, jadi nggak perlu khawatir tentang jarak. Pastinya mereka ada hotel lah, tidak mungkin mereka langsung ganti atau apa. Iya, lu kayak tur anak SMP lu main. Kita kalau saya rasa kalau pun nggak, saya rasa nginep. Saya rasa tidak langsung tidak. Enggak, kalau confirm terakhir emang dia nggak nginep, langsung dia. Nggak nginep. Oh gitu. Ya, dan saya rasa tidak ada masalah, cuman mungkin berangkat pagi atau apa, pasti mereka tetap istirahat dulu di hotel atau apa. Tidak. Pergantian pemain bisa 5 ya sekarang. FIFA udah ketok palu kan. Itu kalau ini kayak Barcelona kan naik bis. Kayaknya kalau ke Naples naik bis dari Milan itu bisa sampai 7 jam. Makanya kan nggak naik bis. Jadi kalau naik pesawat mah enak lah, cepet. Iya. Nanti kalau Barcelona dulu ke Milan kan naik bis. Ya. Repot. Nah itu. Capek. Sempat kepikiran kan kayak waktu Barcelona ke Milan yang 2009, 2010 itu ya. Iya. Oke. Kelelahan di jalan gitu misalnya. Atau jet lag atau apa. Ya. Oke nih kita udah ngomongin semua. Mungkin udah berjam-jam juga nih. Nanti sekali lagi terima kasih buat Om Jo yang udah mau gabung. Terima kasih semua. Ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Pak Pres. Kita nanti kita bahas apa lagi setelah pertandingan atau apa gitu ya. Iya. Setelah Napoli kita tunggu dulu. Iya. Yang penting Serie A lancar lah. Yang penting nggak ada kasus COVID lagi di Itali. Amin. Iya, gara-gara COVID gue jadi nggak bisa jalan-jalan, sialan. Wah, itu kan. Lu curhat lagi Pak Pres. Iya. Tahun ini bener-bener gue nggak jalan-jalan sih ya. Jalan nabung lah buat kawin. Itu. Oke, ini mau penutup dulu.
Terima kasih Siap. buat semuanya teman-teman yang udah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Amir. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Interclub Indo, dapetin konten-konten menarik di situ. Pak Pres mau promosi? Ya, subscribe juga saya, subscribe juga Bang. Ya, subscribe aja lah. Ya kan? Masa punya teman banyak, punya teman sampai ribuan yang subscribe cuman. Nggak usah subscribe gua, nggak usah. Liatin aja gitu ya. Liatin aja. Perfect, jangan Ya, lupa Bang Jo. Belum jago bikinnya. Belum jago. Iya, saya Sampai juga. Sampai jumpa di YouTube selanjutnya. Mudah-mudahan kalau banyak yang nonton, Kasih. kita pasti bikin lagi. Siap. Thank you Iya, teman-teman. Salam sehat semuanya. Thank you. Forza Inter SMP.